Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisrina Duda Cayani dari Universitas PGRI Agopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa, NIM 211F1051 kelas A2. Yang terhormat dosen saya Bunda Sugiyartati, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Anak Disabilitas Masalah Sosial. Di sini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis layanan pendidikan. Yang pertama, mobile school. M-learning merupakan sebuah model pembelajaran yang mengadopsi perkembangan teknologi seluler dan perangkat handphone HP yang dimanfaatkan sebagai sebuah media pembelajaran. M-learning dikembangkan dengan format multimedia yang menyajikan teks, gambar, audio, dan meminimalkan video dan animasi karena alasan keterbatasan konteks user yang mudah diakses melalui HP, sehingga menjadi bahan pembelajaran yang menarik dan mudah dipahami. M-learning merupakan model pembelajaran alternatif yang memiliki karakteristik tidak tergantung tempat dan waktu. Potensi dan prospek pengembangan mobile learning ke depan sangat terbuka lebar, mengingat kecenderungan masyarakat yang semakin dinamis dan mobile serta tuntunan kebutuhan pendidikan yang berkualitas dan beragam. Yang kedua, homeschooling. Homeschooling atau sekolah rumah adalah jalur pendidikan keluarga dan lingkungan atau informal. Sekolah rumah dilakukan di rumah bawah pengarahan orang tua dan tidak dilaksanakan di tempat formal lainnya, seperti sekolah negeri, sekolah swasta, atau di institusi pendidikan lainnya dengan model kegiatan belajar berstruktur dan kolektif. Sekolah rumah bukanlah lembaga pendidikan, bukan juga bimbingan belajar dilaksanakan di sebuah lembaga, melainkan model pembelajaran di rumah dengan orang tua sebagai penanggung jawab utama. Orang tua bisa berperan sebagai guru atau juga mendatangkan guru pendamping. Sekolah rumah bukan berarti selalu di rumah. Siswa dapat belajar di alam bebas, baik di laboratorium, perpustakaan, museum, tempat wisata, dan lingkungan sekitarnya. Karakteristik homeschooling ada 5, yaitu 1. Menentukan pembentukan karakter pribadi, perkembangan potensi bakat dan minat anak. 2. Kegiatan belajar secara mandiri bersama orang tua atau guru pendamping. 3. Orang tua memegang peran utama. 4. Fleksibilitas pengatur jadwal belajar, jumlah jam pelajaran, dan topik bahasan. 5. Pendekatan belajar bersifat personal dan humanis. Jenis dan model homeschooling ada 3, yaitu yang pertama, homeschooling tunggal, merupakan homeschooling yang hanya melibatkan orang tua dalam suatu keluarga dan tidak bergabung dengan keluarga lain. Homeschooling majemuk dilaksanakan oleh 2 keluarga atau lebih untuk kegiatan tertentu dengan kebersamaan minat tertentu. Yang ketiga, homeschooling komunitas, merupakan gabungan beberapa homeschooling majemuk yang menyusun dan menentukan RPP, bahan ajar, sarana, serta jadwal pembelajaran. Yang ketiga, pendidikan keterampilan. Pendidikan keterampilan adalah bimbingan yang diberikan kepada anak
agar memiliki kemampuan dalam hal membuat atau menciptakan sesuatu untuk melakukan kegiatan atau hal yang baik dan cermat terhadap sumber-sumber yang ada di lingkungannya, menjadi barang-barang kerajinan yang bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan. Yang keempat, kejar paket A, B, dan C. Kejar paket A, B, dan C adalah solusi bagi kita yang sudah berusia di atas usia sekolah namun ingin memiliki pengetahuan, kemampuan, dan ijazah setara dengan SD, SMP, atau SMA. Kejar adalah singkatan dari kelompok belajar. Siapa yang mengikuti kegiatan paket A, B, dan C harus mendaftar di Lembaga Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) resmi yang terdaftar di Departemen Pendidikan Nasional sehingga nantinya bisa mengikuti ujian kejar paket dan mendapatkan ijazah yang diakui oleh negara. Kejar paket A setara dengan sekolah dasar SD. Kejar paket B setara dengan sekolah menengah pertama SMP, sedangkan kejar paket C termasuk siswa akan mendapatkan pelajaran setara dengan tingkatnya SMA. Yang kelima, pendidikan nilai dan sikap. Pendidikan sikap pada dasarnya adalah pendidikan nilai. Menurut pendapat saya, pendidikan nilai dan sikap ini penting diterapkan pada siswa sekolah dasar untuk fondasi kelak mereka dewasa nanti dalam bertindak, bersosialisasi, dan hidup bermasyarakat. Masalah ini terjadi di Indonesia saat ini ialah banyaknya produk manusia-manusia yang cerdas secara intelektual, namun mereka tidak berkarakter dan tidak memiliki moral yang baik. Mereka kehilangan kemampuan untuk mengendalikan diri, menghormati orang lain, menjaga perasaan orang lain, rukun dalam masyarakat, sulitnya bersatu dalam perbedaan. Nilai adalah konsep yang berada dalam standar perilaku, ukuran yang menentukan atau cerita seorang tentang baik dan tidak baik, indah dan tidak indah, sehingga standar itu yang mewarnai perilaku seseorang. Douglas Graham melihat 4 faktor yang merupakan dasar kepatuhan seorang terhadap nilai tertentu. A. Normativisit. Biasanya kepatuhan pada norma-norma hukum. Kepatuhan ini terdapat 3 bentuk, yaitu kepatuhan kepada nilai atau norma itu sendiri. B. Kepatuhan pada proses tanpa memperdulikan norma sendiri. C. Kepatuhan kepada hasil atau tujuan yang diharapkan dari peraturan. B. Integralis, yaitu kepatuhan yang didasarkan pada kesadaran dengan pertimbangan yang rasional. C. Fenomenalis, kepatuhan berdasarkan suara hati atau sekedar basa-basi. D. Hedonis, yaitu keputusan berdasarkan diri sendiri. Layanan pendidikan dapat dikategorikan dalam beberapa jenjang, yaitu yang pertama, layanan pemerintah, pusat, kabupaten, kota, dan dinas pendidikan, kepala masyarakat, dan sekolah. Jenis layanan pada jenjang ini meliputi A. Informasi jenis sekolah dan ke masyarakat. B. Pemberian biaya operasional sekolah. C. Menyediakan dan pemeliharaan sarana dan prasarana. D. Pembinaan manajemen. E. Pembinaan akademik. F. Bantuan biaya pendidikan bagi siswa miskin. G. Bantuan operasional atau bagi sekolah yang kurang mampu. 2. Layanan sekolah kepada masyarakat dan siswa. A. Informasi sekolah.
program, peminatan, paket keahlian, pendaftaran, dan lain-lain kepada masyarakat. B. Pendaftaran dan penerimaan siswa baru. C. Peminatan. D. Penyediaan ruangan dan sarana belajar. E. Pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik siswa. F. Bimbingan belajar. G. Kegiatan ekstrakurikuler. H. Pembelajaran remedial. I. Bimbingan karir. J. Bursa kerja. K. Penyaluran ke perguruan tinggi. L. Penyaluran ke dunia kerja. 3. Layanan guru kepada siswa. A. Layanan orientasi. Memperkenalkan seseorang pada lingkungan yang baru dimasuknya. Misalnya memperkenalkan siswa baru pada sekolah yang baru dimasukkannya. B. Layanan informasi. Bersama dengan layanan orientasi memberi pemahaman kepada individu-individu yang berkepentingan tentang berbagai hal yang perlu untuk menjalani suatu tugas atau kegiatan, atau untuk menentukan arah suatu tujuan atau rencana yang dihendaki. Informasi yang dapat diberi di sekolah diantaranya informasi pendidikan, informasi jabatan, informasi tentang cara belajar yang efektif, dan informasi sosial budaya. C. Layanan pendidikan, penetapan, dan penyaluran membantu menetapkan individu dalam lingkungan yang sesuai untuk perkembangan potensi-potensinya, termasuk di dalam penetapan ke dalam kelompok belajar, pemilihan kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti penyalur ke jurusan atau program studi, penyaluran untuk studi lanjut atau untuk kerja. D. Layanan bimbingan belajar. Membantu siswa untuk mengatasi masalah belajarnya dan untuk bisa belajar dengan lebih efektif. E. Layanan konseling individual. Konseling yang diberikan secara perorangan. F. Layanan bimbingan dan konseling kelompok. Konseling yang dilaksanakan pada kelompok orang yang mempunyai permasalahan yang serupa. Sekolah tidak hanya memberi nilai-nilai akademik atau peringkat pada siswa. Lembaga ini juga memiliki fungsi untuk memberikan layanan dan membimbing, mendidik, dan mengajar para peserta didik agar memiliki sifat tingkah laku yang lebih baik. Jenis-jenis layanan khusus di lembaga pendidikan. Adapun jenis-jenis layanan khusus yang ada di sekolah diantaranya 1. Layanan bimbingan konseling. Bimbingan adalah bantuan yang diberi kepada siswa dalam upaya menemukan pribadi, mengenal lingkungan, dan merencanakan masa depan. Menurut Imron, konseling adalah usaha yang secara langsung berkenan dengan pemecahan masalah-masalah klien, sementara bimbingan lebih diaksentuasikan kepada bantuan terhadap klien. Konseling ditujukan terutama kepada individu yang bermasalah, sementara bimbingan ditujukan kepada semua individu baik yang bermasalah maupun yang tidak. Fungsi bimbingan di sekolah diantaranya A. Fungsi penyaluran, yaitu membantu peserta didik dalam memilih jenis sekolah lanjutan, memilih program, memilih lapang pekerjaan sesuai dengan bakat, minat, kemampuan, dan cita-citanya. B. Fungsi mengadaptasian, yaitu membantu guru atau tenaga edukatif lainnya untuk menyesuaikan program pengajaran yang disesuaikan dengan minat, kemampuan, dan cita-cita peserta didik. C. Fungsi penyesuaian, yaitu membantu peserta didik dalam menyesuaikan diri dengan bakat, minat, dan kemampuan untuk mencapai perkembangan yang optimal. Tujuan dilakukan bimbingan di sekolah diantaranya A. Mengembangkan pengertian dan pemahaman diri. B. Mengembangkan pengetahuan tentang jenjang pendidikan dan jenis pekerjaan serta persyaratannya. C. Mengembangkan kemampuan memecah masalah. D. Mengatasi kesulitan dalam belajar dan hubungan sosial dan sebagainya.
Ruang lingkup bimbingan di sekolah diantaranya A. Layanan kepada peserta didik, B. Layanan kepada guru, C. Layanan kepada kepala sekolah, D. Layanan kepada calon peserta didik, E. Layanan kepada orang tua, F. Layanan kepada dunia kerja, atau terutama dilaksanakan di sekolah kejuruan, G. Layanan kepada lembaga-lembaga dan masyarakat lainnya. Yang kedua, layanan perpustakaan. Menurut Imron, perpustakaan adalah suatu tempat di mana tersimpan koleksi bahan-bahan pusaka yang disusun dan dikelola dengan menggunakan sistem tertentu agar dapat dipergunakan untuk melayani mereka yang membutuhkan dan mempunyai sifat non-produktif. Perpustakaan merupakan salah satu unit yang memberikan layanan kepada peserta didik dengan maksud membantu dan menunjang proses pembelajaran di sekolah, melayani informasi yang dibutuhkan, serta memberikan layanan reaktif melalui kolektif bahan pustaka. Perpustakaan sekolah merupakan salah satu unit sekolah yang memberikan layanan kepada peserta didik di sekolah sebagai sentra utama dengan maksud membantu dan menunjang proses belajar mengajar di sekolah. Tujuan perpustakaan sekolah diantaranya A. Mengembangkan minat, kemampuan, dan kebiasaan membaca khususnya serta mendayagunakan budaya tulisan. B. Mendidik peserta didik agar mampu memelihara dan memanfaatkan bahan pustaka secara efektif dan efisien. C. Mendidik bakat dan minat dan sebagainya. Fungsi-fungsi perpustakaan diantaranya A. Sebagai pusat belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang dilakukan oleh guru dan peserta didik dapat dilakukan dengan kelengkapan koleksi bahan pusaka yang berasal dari perpustakaan sekolah. B. Sebagai pusat penelitian dan telaah kepustakaan. Peserta didik dapat mengadakan penelitian literatur di perpustakaan dan mengadakan telaah pustaka. C. Sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dalam koleksi bahan pusaka yang tersimpan di perpustakaan tersimpan juga ilmu pengetahuan. D. Sebagai pusat rekreasi. Peserta didik dapat memanfaatkan rekreasi bahan pusaka yang mempunyai muatan reaksi sebagai sarana rekreasi. E. Sebagai pusat apresiasi dan kreasi. Dengan mengaji koleksi bahan pusaka perpustakaan, peserta didik akan dapat menghargai karya orang lain. 3. Layanan kantin atau kafetaria. Layanan kafetaria adalah layanan makanan dan minuman yang dibutuhkan oleh peserta didik di sela-sela mengikuti kegiatan belajar mengajar di sekolah sesuai dengan daya jangkau peserta didik. Makanan dan minuman yang tersedia di kafetaria tersebut harus mudah juga memenuhi uang saku peserta didik, tetapi juga memenuhi syarat kebersihan dan cukup kandungan gizinya. Kafetaria sangatlah dibutuhkan di tiap-tiap sekolah. Hal ini dikarenakan agar peserta didik tidak berkeluyuran mencari makanan di luar sekolah. Tujuan dari layanan kafetaria: A. Agar peserta didik mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya, serta sesuai dengan daya jangkauan uang saku. B. Agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman. Tujuan dari layanan kafetaria: A. Agar peserta didik mudah dalam mendapatkan makanan dan minuman yang terjamin kebersihannya, serta sesuai dengan daya jangkauan uang saku. B. Agar peserta didik dapat bersama-sama dengan teman sebayanya memanfaatkan kafetaria sekolah sebagai wahana untuk belajar dan mendalami materi-materi yang diajarkan. C. Agar peserta didik mengenal jenis-jenis makanan yang sederhana dan murah harganya tetapi tinggi atau memandai kandungan gizinya dan sebagainya. Fungsi dari layanan kafetaria sekolah diantaranya A. Fungsi normatif. Peserta didik dapat dilatih cara makan yang baik sesuai dengan etika setempat, dapat memahami cara etika makan serta makanan
dan minuman yang tidak terlarang. B. Fungsi edukasi. Peserta didik akan tahu cara makan yang sehat, dapat dilatih makan dan minuman yang dengan baik, dan sebagainya. C. Fungsi preventif. Peserta didik supaya tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. Fungsi dari layanan kafetaria sekolah diantaranya: A. Fungsi normatif. Peserta didik dapat dilatih cara makan yang baik sesuai dengan etika setempat, dapat memahami cara etika makan, serta makanan dan minuman yang tidak terlarang. B. Fungsi edukasi. Peserta didik akan tahu cara makan yang sehat, dapat dilatih makan dan minuman yang dengan baik, dan sebagainya. C. Fungsi preventif. Peserta didik supaya tidak mengonsumsi makanan dan minuman yang tidak terjamin kebersihannya. 4. Layanan kesehatan. Layanan kesehatan yang bisa disebut dengan UKS adalah usaha kegiatan masyarakat yang menjalankan di sekolah. Layanan kesehatan peserta didik adalah suatu layanan kesehatan masyarakat yang dijalankan di sekolah dan menjadikan peserta didik sebagai sarana utama dan personalia sekolah lain sebagai sasaran tambahan. Sasaran utama UKS adalah untuk meningkatkan atau membina kesehatan murid dan lingkungan hidupnya. Program UKS diantaranya: A. Mencapai lingkungan hidup yang sehat. B. Pendidikan kesehatan. C. Memelihara kesehatan di sekolah. 5. Layanan transportasi sekolah. Sarana transportasi peserta didik merupakan sarana penunjang untuk kelancaran proses belajar mengajar. Peserta didik akan merasa aman dan dapat masuk atau pulang dengan waktu yang tepat. Transportasi diperlukan terutama bagi peserta didik di tingkat persekolahan dan sekolah dasar. Penyelenggara transportasi sebaiknya dilaksanakan oleh sekolah yang bersangkutan atau pihak swasta. 6. Layanan asrama. Layanan asrama sekolah sangat penting bermanfaat baik peserta didik antaranya: A. Tugas sekolah dapat dikerjakan dengan cepat dan sebaik-baiknya terutama jika berbentuk tugas kelompok. B. Sikap dan tingkah laku peserta didik dapat diawasi oleh petugas asrama dan para pendidik. C. Jika di antara peserta didik mengalami kesulitan, misalnya kiriman orang tua terlambat, dapat saling membantu. D. Dapat meringankan kecemasan orang tua terhadap putra-putrinya. E. Merupakan salah satu cara untuk mengendalikan tingkah laku remaja yang kurang baik. 7. Layanan koperasi. Layanan koperasi adalah layanan koperasi yang dikembangkan di sekolah, baik di sekolah dasar, sekolah menengah, dan maupun sekolah atas. Sedangkan koperasi peserta didik adalah koperasi yang ada di sekolah, tetapi pengelolanya adalah peserta didik. Adapun tujuan secara umum dari koperasi peserta didik adalah membentuk sifat kegotong royongan dan saling membantu di antaranya sesama peserta didik, khususnya yang berada di sekolah. Fungsi dari koperasi sekolah diantaranya: A. Sebagai wahana pendidikan koperasi kepada peserta didik. B. Sebagai pembentukan kader-kader koperasi. C. Sebagai wahana pelayanan kepada peserta didik yang membutuhkan saat mendesak, dan sebagainya. 8. Layanan laboratorium. Laboratorium sekolah adalah sarana penunjang proses belajar mengajar baik tertutup maupun terbuka yang dipergunakan untuk melaksanakan praktikum, penyelidikan, percobaan, pengembangan, dan bahan pembakuan. Setiap sekolah harus mempunyai layanan laboratorium guna menunjang kelancaran di dalam proses belajar mengajar. Di sini saya akan menjelaskan bentuk layanan pendidikan segresi. Apa itu bentuk layanan pendidikan segresi? Yaitu bentuk layanan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus yang mengacu pada jenis atau karakteristik spesifik dan ketunaan yang dialami seseorang.
Ada 4 bentuk layanan pendidikan integrasi, yaitu 1. Sekolah luar biasa (SLB). Sebuah lembaga pendidikan khusus diperuntukkan bagi anak kebutuhan khusus agar mendapatkan layanan pendidikan sesuai dengan kekhususannya. 2. Sekolah luar biasa berasrama. Sekolah luar biasa berasrama merupakan bentuk sekolah luar biasa yang dilengkapi dengan fasilitas asrama. Sekolah luar biasa berasrama terdapat kesinambungan program pembelajaran yang ada di sekolah dengan di asrama. Selain itu, sekolah luar biasa berasrama merupakan pilihan sekolah yang sesuai bagi peserta didik yang berasal dari luar daerah karena mereka terbatas fasilitas antarjemput. 3. Kelas jauh atau kelas kunjungan. Kelas jauh atau kelas kunjungan adalah lembaga yang disediakan untuk memberi layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus yang tinggal jauh dari sekolah luar biasa atau sekolah dasar luar biasa. Penyelenggaraan kelas jauh atau kelas kunjungan merupakan kebijakan pemerintah dalam rangka penuntasan wajib belajar serta pemerataan kesempatan belajar. 4. Sekolah dasar luar biasa. Unit sekolah yang terdiri dari berbagai kelainan yang dididik dalam satu atap. Dalam sekolah dasar luar biasa terdapat anak tunantra, tunarungu, tunagrahita, dan tunadaksa. Kurikulum yang digunakan di sekolah dasar luar biasa adalah kurikulum yang digunakan di sekolah luar biasa untuk tingkat dasar yang disesuaikan dengan kekhususannya. Bentuk layanan pendidikan terpadu integrasi. Bentuk layanan pendidikan terpadu atau integrasi adalah sistem pendidikan yang memberikan kesempatan kepada anak berkebutuhan khusus untuk belajar bersama-sama dengan anak normal, belajar dalam satu atap. Pada sistem keterpaduan secara penuh dan sebagian jumlah anak kebutuhan khusus dalam satu kelas maksimal 10% dari jumlah siswa keseluruhan. Untuk membantu kesulitan yang dialami oleh kebutuhan khusus di sekolah terpadu, disediakan guru pembimbing khusus (GPK). Ada 3 bentuk keterpaduan dalam layanan pendidikan bagi anak kebutuhan khusus menurut Depdiknas. Ketiga bentuk tersebut adalah: A. Bentuk kelas biasa. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa secara penuh dengan menggunakan kurikulum biasa. Pendekatan metode cara penilaian yang digunakan pada kelas biasa ini tidak berbeda dengan yang digunakan dalam sekolah umum. B. Kelas biasa dengan ruang bimbingan khusus. Anak berkebutuhan khusus belajar di kelas biasa dengan menggunakan kurikulum biasa serta mengikuti pelayanan khusus untuk mata pelajaran tertentu yang tidak dapat diikuti oleh anak berkebutuhan khusus bernama dengan anak normal. Pelayanan khusus tersebut diberikan di ruang bimbingan khusus oleh guru bimbingan khusus (GPK) dengan menggunakan metode individu dan metode peragaan yang sesuai. 3. Bentuk kelas khusus. Anak berkebutuhan khusus mengikuti pendidikan dengan kurikulum di sekolah luar biasa secara penuh di kelas khusus. Pada sekolah umum yang melaksanakan program pendidikan terpadu, guru bimbingan khusus berfungsi sebagai pelaksanaan program di kelas khusus. Keterpaduan pada tingkat ini hanya bersifat fisik dan sosial, yang artinya anak kebutuhan khusus yang bersifat non-akademik seperti olahraga, keterampilan, juga sosialisasi pada waktu jam-jam istirahat atau acara lain yang diadakan oleh sekolah. Mungkin itu saja yang saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.